Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Risa. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian, yaitu dosen pengampunya adalah Ibu Dian Nisa Istofa SPD MPD. Baiklah, sebelum kalian nonton video ini, dipastikan kalian sudah subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Memilih instrumen pengumpulan data sejak awal timbulnya keinginan untuk meneliti. Calon peneliti harus sudah mempunyai gambaran mengenai variabel yang akan diteliti, sekaligus alat apa yang akan digunakan sebagai pengumpulan dan penelitiannya. Dengan gambaran dimilikinya, dalam langkah penyusunan proposal penelitian, calon peneliti sudah harus dapat menuliskan apa saja instrumen penelitian yang akan dituliskan, yang secara alternatif akan digunakan sebagai pengumpulan data. Untuk dapat menetapkan jenis instrumen yang tepat guna, metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Terdaftar sebagai metode penelitian adalah angket atau kuesioner, wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, ujian atau tes, dokumentasi atau documentation, dan lain sebagainya. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang diwujudkan dalam benda, misalnya angket atau kuesioner, daftar cocok, checklist atau pedoman wawancara, interview atau interview sekudel, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, observation set atau observation schedule, soal tes yang kadang-kadang hanya disebut tes saja, inventory atau skala dan lain sebagainya. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dengan demikian, terdapat kaitan antara metode dengan instrumen pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaiknya, satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai macam metode. Jenis instrumen ada angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi. Macam-macam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan pada suatu penelitian, dapat berasal dari observasi atau dari eksperimen atau percobaan. Data yang diperoleh melalui observasi, peneliti tidak dapat mengendalikan dan mengukur secara langsung. Misalnya, investor real estate ingin menguji hubungan antara harga penjualan dengan harga tanah masing-masing unit rumah. Selama penelitian tidak dapat mengendalikan secara langsung luas tanah dan data itu diperoleh dari catatan penjualan historis, maka data merupakan data observasi. Data eksperimen diperoleh melalui eksperimen atau percobaan. Untuk memperoleh data ini, peneliti dapat mengontrol
atau mengendalikan secara langsung. Misalnya, penelitian terhadap pencemaran pada air minum. Peneliti dapat memilih secara acak berapa liter air minum yang dihasilkan dari beberapa macam penyaring yang berbeda. Dengan menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Misalnya, kita memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat bagaimana reaksi itu dan berapa kali muncul, tetapi juga menilai reaksi tersebut. Metode observasi, berapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur. Observasi partisipasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Selain panca indera telinga, penciuman, mulut, kulit, yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi tidak terstruktur observasi yang dimaksud adalah operasi yang dilakukan tanpa menggunakan gauge observasi. Dengan demikian, pada observasi ini pengamatan harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Pada observasi ini, yang terpenting adalah pengamatan harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati, hal mana yang berbedakan dengan observasi partisipasi, yaitu pengamatan tidak memahami secara teoritis terlebih dahulu objek penelitian. Observasi kelompok. Bentuk observasi yang sering digunakan adalah observasi kelompok. Observasi ini dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Misalnya suatu tim peneliti yang sedang mengamati gejolak perubahan harga pasar akibat kenaikan BBM biasanya bekerja dengan mengamati sekian banyak gejala lain yang berpengaruh terhadap perubahan harga pasar tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi yaitu hal-hal apa yang hendak diamati, bagaimana mencatat pengamatan, alat bantu pengamatan, teknik pengumpulan data dengan selanjutnya ada teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam, serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang digunakan untuk mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Pewawancara adalah petugas pengumpul informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Responden adalah memberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Dalam pelaksanaan wawancara diperlukan kesediaan dari responden untuk menjawab pertanyaan dan keserahasiaan antara responden dan pewawancara. Sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode wawancara untuk perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Memastikan bahwa alat-alat yang digunakan, misalnya pedoman wawancara, benar-benar telah selesai dibuat. Peralatan pendukung seperti block notes, ballpoint, kamera, dan tape recorder. Misalnya juga dipastikan siap digunakan sewaktu-waktu. Penghubungan subjek penelitian atau informasi dalam hal informasi adalah tokoh-tokoh penting. Jadi, janji appointment selayaknya dibuat terlebih dahulu, memiliki jalinan atau hubungan personal yang erat dengan sekretaris kursus pada politisi dan eksekutif, atau mungkin pihak manajemen
atau kursus bagi para artis dan selebriti sangat membebani dalam upaya membuat kesepakatan tentang kapan peneliti dapat diterima untuk kepentingan wawancara. Menempati waktu sesuai dengan janji wawancara merupakan hal terpenting bagi para peneliti. Para tokoh politik, top eksekutif, dan seniman papan atas biasanya sangat sibuk yang dikarenanya senantiasa menggunakan kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit. Dalam arti apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam uraian pada pemateri sebelumnya, dalam tradisi singgung bagaimana objek tetap dan diperoleh informasi yang dengan tulisan paper, tempat atau place, dan kertas atau people dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan. Inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitar. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang akan ditemukan informasi salah karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Dengan triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan saya dapat disimpulkan menetapkan jenis instrumen dan melaksanakan langkah-langkah atau panduan yang menunjang instrumen tersebut dalam sebuah penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dalam menguji hipotesis sangat memerlukan data-data yang valid, data-data yang kuat, data yang kredibel, dengan data-data yang terkumpul sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Maka diharapkan penelitian dapat diselesaikan dengan hasil yang akurat dan empiris. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.